Halo, selamat malam kawan-kawan, sedulur-sedulur kabeh. Kembali lagi di Bonrojo Podcast Bonrojo Records. Anjay. Sesuai dengan janji pada episode sebelumnya ya, Mas. Yoi. Kita mendatangkan Mas Anggit dari Lokananta. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Harijo Manan yang sudah handle podcast kali ini. Handle podcast terus deh. Iya, Orang mung kali ini. Oh iya, Ding. Dia kan handle podcast terus. Karena yang bisa ya Pak Harijo. Karena yang mendukung pergerakan kita salah satunya Pak Pak Harijo. Harijo. Ya, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa silaturahmi dengan Mas Anggit. Apa kabar Mas Anggit? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat. Mas Anggit. Sugeng Dalu. Mas Anggit ini salah satu pegawai Lokananta Records ya. Records atau apa sih? Sebutannya Perum Percetakan Negara cabang Surakarta strip Lokananta Mas. Anjay, tuh Coba. banget. Makanya ini aku akhirnya ngekat Lokananta tok wae lah Mas. Oh iya. Ya kuwi lah. Mergo nek dia ngerti dawa nih, urung ngerti lho. Ternyata tuh banget. Bener Iya. nek dia nyebutnya Lokananta Pak. Nah, Oke. Bener. Ketahuan tuh jeneng. Nah, Mas Anggit ini salah satu cacah gitu ya. salah satu caca. Salah satu cacah Bagian dari caca. Bagian dari cacah yang selama ini mensupport pergerakan Cacah juga. skenanya cacah gitu ya. Nah, ini kita hadirkan di sini karena di Solo isu tentang isu tentang Lokananta ini simpang siur. Simpang siur maksudnya berkembang liar gitu Iya, ya. iya. Berkembang liar di tempatnya cacah gitu. Iya. Di kalangan cacah gitu. Cacah. Cacah terus. Di kalangan skena itu berkembang liar Mas Anggit. Oke. Kita di sini sebenarnya ini podcast kali ini, jagongan kali ini itu sebenarnya konsepnya dulunya adalah opini. Iya. Maksudnya Pengennya opini. sebelum kita manggil Mas Anggit itu kita mau bikin podcast opini mengenai isu Lokananta sekarang blog. Bener, sorry kalau salah. Ya disebut Lokananta Blog ya enggak apa-apa Mas. Pasrah. Karena Lokananta Records sekarang sudah diambil alih lah dalam tanda kutip ya Oh. oleh manajemen baru. Aduh iki aku sedih tapi kok seneng. Tuh, iki. Sedih tapi senengnya piye iki? Enggak. Nah, jadi pertama podcast ini sebenarnya mau dibikin opini. Jadi Iya. kayak semacam aku rasan-rasan karo Bagas mengenai isu yang berkembang, menanggapi isu yang berkembang di Surakarta karena beberapa kali saya lihat ada cuitan teman-teman di Twitter, ada postingan teman-teman di IG gitu Iya. ya, termasuk Mas Rion The Glow, Degelau. The Glow karena kasetnya batal dirilis. Lokananta Records. Itu salah satunya cuitannya ada yang membahas menyentil terkait Lokananta lah. Iya. Gitu. Istilahnya kenapa terus dibekukan dan sebagainya lah. Ini kemarin itu mau kita bikin kayak podcast opini gitu, tapi Iya. setelah menimbang-nimbang menimbang-nimbang baik dan buruknya, barokah dan mudaratnya gitu, akhirnya kita hadirkan dulu lah Iya. Mas Anggit. Karena kita kaosku gitu loh, Nggit. is Anjay. Lokananta Anjay, Ra. drinking team. Lokananta Drinking Team. Ini mau diproduksi 4 tok dan saya salah satunya. Aku meh pesen wis ra iso ya. Wes ra iso. Karena tidak diperjualbelikan. Wah. Tidak jual belikan. Wais, bejane Mas Gusur nih. Iki bejaanku iki tidak mau menyambut Mas Anggit ning ngarepan, Mas aku nggak oleh-oleh kaos sih asem. Mbok bendino ngono nek ana sing podcast kumbahanku akeh. Biasanya sing menehi merchandise sing podcast. Oh, di acara. Iki malah tamu nih. Kamu nek gak mau oleh-oleh. Ya iki ngene iki jenenge podcast kere ngene. Regi. Apa kuwi? Yo Regi wae Mas. Oh iki.
Yo regi wae. Ya, coba tapi nek ade wis ora reggae yo kayak paling ora asbak lah. Bentuk manuk. Data anu Faisal mau lho. Oh iya. Sal, tolong Sal. Kowe krungu ora, sampean gak pakai Dikirimi asbak manuk. berbentuk kui. Ora sang kuwi. Lah kok. Manuk. Alah. Bentuk ya. Oke, Mas Anggit. Selamat malam Mas. Senang berjumpa dengan Anda. Iya, Setelah sekian lama kita ketemu terus, akhirnya kita ketemu lagi. ketemu lagi. Dan bisa ngobrol lagi ya. Nah, bisa ngobrol lagi lebih. Jadi begini Mas. Langsung wae ya. Ya. Sakjane Lokananta nek apa to Mas? Ya. Pertama pasti pertanyaan seperti itu. Lokananta itu apa? Sebenarnya ada apa? Sampai viral di Twitter, bahkan banyak yang tanya kenapa kok ada yang bilang itu dibekukan, terus ada yang teman-teman mau bikin pengadaan udah nggak bisa lagi, itu seperti apa gitu loh. Oke. Kan awalnya kan Lokananta dibangun loh Mas. Ya. Mas. Jadi direvitalisasi itu mulai dari kemarin, ya tahun kemarin ya. Sekitar 6 bulan sampai festival Lokananta di 3 dan 4 Juni kemarin. Itu bisa dikatakan grand opening. Oh iya iya. Grand opening Lokananta yang baru. Iya iya. Gitu. Dan kalau dilanjut sampai sekarang ya sebenarnya PNRI itu induknya Lokananta Oh, itu dalam keadaan sakit ya. Oke. Sakit dan Lokananta yang sebenarnya nggak merugi, wong KCI masih 1 M lebih sekian gitu loh. Oh iya iya. Nah itu ikut terkena imbasnya. Jadi percetakan negara cabang Surakarta, strip Lokananta itulah yang jadi salah satu cabang yang akan dibubarkan. Oh. Walaupun nanti Lokananta akan tetap di bawah PNRI. Tapi Oh, iya, lebih sebagai anak perusahaan. Anak perusahaan ya. Sorry, PNRI itu di bawah Kementerian BUMN. BUMN. Jadi percetakan negara. Jadi Lokananta itu cabang yang salah satu anak cabang yang masuk jadi bagian dari PNRI itu di akhir-akhir. Ini di sekitar tahun 2004. Oh, baru masuk ke PNRI. Ya. Perusahaan Negara. Percetakan negara, sorry. Oh, percetakan. Percetakan negara kalau PNRI. Percetakan Negara Republik Indonesia gitu. Ya. Oke. Itu salah satu BUMN yang bergerak di bidang cetak mencetak. Cetak mencetak. Ya, ijazah, security printing. Oh, semua yang dicetak packaging kayak gitu. Karena dulu ketika Departemen Penerangan dibubarkan di 99 ya. itu Lokananta udah nggak punya induk. Jadi akhirnya diambil alih oleh percetakan negara. PNRI itu ya. Oh, lagi ngerti toh akhirnya. Dulunya Ya. Departemen Penerangan, Mas. Oh, jadi dulu dihandle oleh Departemen Penerangan. Penerangan Oh, langsung. iya. Di bawah Kementerian Penerangan gitu ya. Zaman dulu Pak Harmoko. Pak Harmoko. Nah itu studio kan sing meresmikan kan Pak Harmoko tahun 85. Studio Lokananta. Oh iya iya. Gitu. Bisa do kelingan ra Pak Harmoko. Nah, aku saya kelingan. Nek Bagas mungkin ora pati kelingan ya, Gas ya. Nek tahunku Harmoko dadi iki Mas, celukan nggo kanca-kanca. Hari-hari omong kosong. Nah, ai. Oh iya sih. Ya kuwi ledak korban. Aduh. Oke. Mas Anggit menanggapi isu yang berkembang liar ya. Kan ini yang berkembang di kita nggak tahu ya di atas seperti apa. Di atas pasti akan nah adewe ngomong ke nduran mesti simpang siur lah, bakal simpang siur karena kita juga tidak orang ngerti arahnya tahu, akan ya, seperti apa di apa ya di ranah politis dan sebagainya. Karena dia kalau sudah di atas pasti jabatan-jabatan politis, kepentingan politis itu santer. Nah, iki sing dhewe sing kita obrolkan adalah di grassroots-nya ya. Di grassroots-nya. Karena sorry. Aku tadi kelingan Apa Mas? ada sebuah ungkapan ya. Maksudnya kemarin tuh ada
podcast yang tak lihat Ya. itu ya saya agak tergelitik aja ketika ada orang yang ngomong Lokananta itu taunya cuman ini subjektif sih ya. Ya. Lokananta itu taunya adalah lapangan futsal gitu ya. Iya. Lapangan Oh. futsal. Iya, memang dulu ada lapangan futsal ya. Iya. Futsal di belakang ya. Nah aku orang ngerti, Mak. Nah aku ngertiku Lokananta itu recording gending dan suara burung. Iya, masteran ya. Masteran. Suara burung Iya, ya. iya, iya. Tuh, iya. Oke. Sebagai bagian dari lapangan futsal rekor. Apaan futsal records ada. Oke, yang gue latihan judo loh mas. Judo karo karate bareng Ya, ya. judo karate di Iya. Pendopo. Oh, di Pendopo. Di Pendopo. samping studio. Oh iya iya iya. Nah, itu kayak lapangan futsal terus nompo orang-orang yang mau latihan judo itu bisa jadi salah satu pemasukan Lokananta mas untuk menghidupi biaya sehari-hari karyawannya karena dari dulu dari mungkin 2004 itu dari PNRI ada penyertaan modal cuma dikit. Jadi Lokananta itu nyari duit sendiri. Oh, diwajibkan Oh. untuk menghidupi dirinya menghidupi sendiri. dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari pusat. Iya. Itu salah satu usaha. Selain itu ya kayak sewa studio, Ya. duplikasi kaset CD, terus kunjungan museum walau museum penataannya masih sederhana banget Iya. sama terakhir aku masuk di 2017 jualan merchandise. Mulai jualan merchandise itu mas. Gitu. Berarti bisa dikatakan Lokananta dulu itu kayak pang ya mas. Oh, iya. Kan Menghidupi diri kemarin, sendiri. kan kemarin kan kita ngobrol tentang seru dari Ah. bikin merchandise sendiri buat bikin acara, buat Untuk menghidupi teman-teman sendiri, ya. kayak gitu ya. Lokananta itu sebenarnya DIY juga jangan rekod-rekod DIY. Tadi yo kowe iki ora enek betone karo tekian. Riki. Wah, gitu. Kembali lagi ke permasalahan Lokananta ya. Yes. Mas, bisa ceritakan nggak? Maksudnya ini kan di satu sisi ini sebuah kabar yang menggembirakan ketika ada Lokananta revitalisasi. Itu sebuah kabar yang menggembirakan buat teman-teman akar rumput ya, Iya. grassroots. Wah, ini jangan-jangan dengan revitalisasi ini Lokananta akan bangkit kembali, terus kita semakin mudah aksesnya untuk mengakses Lokananta. Ya. Karena waktu itu ada wacana mau bikin piringan hitam sendiri, Ya. gitu Ya. ya. Mau penggandaannya mau semakin masif, semakin bagus gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba di tengah jalan malah ada kasus, sorry, saya menyebutnya kasus apa ya? Padanan kata yang tepat untuk kasus itu apa ya? Yang bukan negatif kasus itu negatif apa ya? Ada kejadian. Nah, ada kejadian bahwa tiba-tiba penggandaan Lokananta record berhenti untuk sementara karena terus terang saya termasuk orang-orang yang agak gila karena The Gelau itu salah satu artis dari pinggiran Bonrojo Solo yang dinaungi Bonrojo Records itu gagal dirilis kasetnya. Padahal itu salah satu yang sama Frontline Soldier itu siapa yang nggak tahu Frontline Soldier? Banyak mas. Sorry guys, tadi dapat WA dari Payek nggak terkait suaramu? Oh iya. Oh ya, itu di toko plastik loh, itu yang nyetel mbak-mbak jilbaban. Itu Frontline Soldier sampai situ. Itu solder listi mas. Solder listi toko plastik. Nah itu, wah sakit, wah ini keren ini berarti memang benar bahwa Bonrojo Record dihidupi Frontline Soldier. Bukan. Apa ya guys, tenan kuwi fenomena aku udah mau ketemu Payek. Aku udah mau nih toko plastik, belanja plastik, tiga proyek. Enak suaranya Bagas. Oke, intermezzo ya. Intermezzo. Oke. Kak, bisa sampai kejadian kayak gini Mas Anggit, Lokananta dibekukan gitu. Sebenarnya permasalahannya ada di mana sih? Iya. Gitu. Ya, jadi, Ceritanya seperti apa? ya itu tadi mas seperti yang tak ceritain tadi, karena percetakan negara ini bisa dikatakan jadi salah satu BUMN yang sakit ya dalam tanda Iya, iya, kutip. iya. Ada satu perusahaan namanya perusahaan pengelola aset itu dari Kementerian BUMN Ya. Hmm. yang langsung menaungi PNRI.
Jadi PPA itu bisa dikatakan tugasnya menaungi beberapa BUMN yang hampir kolaps atau Sorry, sakit. PPA apa singkatannya? Perusahaan pengelola aset. Perusahaan pengelola aset. Oke. Tuh, Ditunjuk oleh Kementerian BUMN. BUMN Dibentuk oleh Kementerian BUMN. kayaknya Oke. di Kementerian BUMN toh. Nah itu Ya. langsung menaungi PNRI dan nyuntik ke dana, yaitu aku enggak nyebut berapa nih ya. Itu Kalau enggak perlu disebut enggak usah. itu untuk merevitalisasi Lokananta. Jadi Lokananta akan diperbagus, terus diperbarui lah itu nih. Ya. Entah itu bangunan nih, terus ada beberapa penambahan bangunan baru, Ya, terus museum dibagusin, ya dan itu itu baru lagi. tapi itu nanti akan dikembalikan lagi uangnya itu, Sebagai pinjaman modal pinjaman modal Oh, sebagai pinjaman modal. dari Oke, PPA dari PPA dan dana reksa. dan dana reksa. Berarti berbunga. Aku nggak tahu berbunganya atau Seharusnya ya kalau dana reksa pasti berbunga. Oke. Wah, itu mungkin lebih ke gawean jenengan, Mas. Nah, itu bisnis itu. Nah, Ya wis ketemu bisnis adalah motherfucker ini. Ya. Oke. tapi nguripi. Tapi nguripi ya apa? Su. Iwongi jan. Lah ora dek kan baleni omonganmu dek iki lho, Mas. Kejuran kerja ngene-ngene tapi yo nguripi kan. Tapi nguripi ra apa-apa. Tapi ki ora nguripi dienggo kanca-kanca ya dadi motherfucker tenan. Enak lho kanca-kanca, Mas. Kancane kanca-kancane kancamu, kanca-kancane sapa? Iya, ada. Ora perlu disebut ya. Nah itu PPA menunjuk PT Ruang Riang Lokananta yang kita tahu di bawah M Block PT Itu- Ruang Riang Lokananta ya. untuk mengelola Lokananta yang baru. Yang baru, Yang oke. baru. Jadi apa yang dilakukan Lokananta zaman dulu, jadi mungkin menyewakan areanya, Ya. terus menyewakan studionya untuk rekaman, Hmm. kunjungan museum, Ya. produksi merchandise Ya. sudah diambil alih lebih dulu ketika Lokananta sudah jadi. Maksudnya Oh, Lokananta sing baru grand, revitalisasi sudah jadi. Bangunan baru sudah mulai dioperasikan lah, Mas. Bosannya gitu. Oh, ini berarti ada semacam ya tidak fair juga ya sebenarnya ya. Ya, tapi apapun ya. Rodok mumet iki. Kasus Lokananta Lokananta Space ini. Jadi singkatnya seperti ini, mungkin nggak salah bisa Benar kan? dibenak ya. Jadi PPA apa demo Perusahaan pengelola aset. Perusahaan pengelola Dana aset. reksa. bersama dana reksa menyuntikkan dana Mm-mm. sebagai modal ke PNRI untuk merevitalisasi Lokananta. Setelah bagus, mereka tidak percaya dengan pengelola lama, lalu menggandeng pengelola baru. Aku nggak tahu ya kebijakannya PPA itu kayak gimana, cuma ya itu menunjuk orang-orang baru Menunjuk orang-orang baru Hmm. untuk mengelola untuk mengelola. Lokananta. Enak banget kuwi PT Riang Gembira kuwi. Entuk nggo napi, entuk heritage. Kuwi no jenenge, Mas. PT Ruang Partai Gembira. kuwi PT Ruang Riang. Ruang Riang. Wis padha wae. Beda. Tapi kan dia hatinya gembira untuk Lokananta. Ya, PT Ruang Riang, Ya. PT Ruang Riang Lokananta yang notabene pasti itu baru dibentuk, tidak mungkin lama, tidak mungkin perusahaan lama, karena dari namanya aja Ruang Riang Lokananta. Lokananta dan dia dari Jakarta. Ya agak mustahil aja kalau dia ternyata perusahaan lama yang dibentuk untuk menaungi Lokananta, pasti itu perusahaan baru. Terus menunjuk PT Ruang Riang Bergembira Lokananta untuk mengoperasikan Lokananta Ya. yang sudah direvitalisasi, seperti itu ya. Cek juga.
Iya, aku nggak ngerti ya apa tendensinya apa. Maksudnya tendensi seperti apa saya nggak tahu. Tapi itu menurut saya ya termasuk sebuah perbuatan yang Yang kurang brengsek. fair. Iya, yang kurang fair buat teman-teman. Oke, terus itu baru setengahnya, mungkin baru seperempatnya cerita. Ya. Terus kenapa ini? Terus Mas Anggi dan kawan-kawan yang lama dikemanakan? Iya, itu. Gitu. Jadi kan jenengan kalau udah perso itu awalnya kan kantor masuk di area gedung utama. Ya, di depan itu ya, Mas. Ya. Masuk toko barang kan itu dipindah ke area mes. Jadi yang paling selatan ada 3 mes. Mes 1, 2, 3 kantornya sementara yang pakai lama itu pindah situ. Oke. Pindah situ semua. Terus ruang-ruang kantor jenengan dulu-dulu itu buat apa? Ya kan dibangun. Oke. Dibangun. Udah jadi. Tak kira hanya sementara di mes, tapi sementahun ternyata. Wah. Waduh. Ya kaya biasanya Mas. Iki iso kuat ra kaya nggo Vespa nek lho standar iki. Dilas kuat ra? Rasa dilas dingin ketok wae kuat sementara. Ya iki sementara ya wani ngono kae lho Mas. Iya. Kan dek mau Mas Sinduna kok nih bahas Vespa ra iki tak sendil sithik wae ya ta. Ya Mas Sindu. Ya lu sok kowe. Ya. Kowe. Oke. Terus Mas. Bar dipindah ning kono terus piye? Nah itu dipindah ke situ kan aku masih produksi merchandise, Ya. duplikasi kaset CD masih jalan, Ya. masih nerima cetakan juga karena kan bisa dikatakan kan ya di bawah percetakan negara masuk enggak ada produk cetak. Produk ya. Itu ya sampai kemarin pas festival Lokananta itu satu kejanggalan sih ini. Tak ceritain ini. Enggak apa-apa. Jadi aku kan dulu mikir di bulan November dulu itu kan sempat ada event Lokananta Reload. Efek rumah kaca dan padi. Ya. Oh iya. Aku kelingan. Itu aku masih bisa jualan merchandise Mas. Ya. Jadi itu merchandise sold out. Pendapatan Lokananta sendiri hampir 10 jutaan tok dari merchandise. Itu merchandise dibikin sendiri atau memang dari? Dibikin sendiri. Masih manajemen lama ya, yang jualan ya. Tapi ketika festival Lokananta tanggal 3-4 Juni kemarin, itu kayak nggak boleh jualan gitu loh, Mas. Tapi jadi, ada tersurat tidak boleh jualan gitu. Enggak, atau cuma balisan. Oh, balisan. Jadi aku tetap produksi merchandise, tapi hanya untuk dipajang di area museum. Tidak diperjualbelikan. Nah itu tanggal 34 itu yang bisa masuk ke museum hanya orang-orang yang pakai gelang ataupun name tag VIP dan VVIP tok. Jadi normal entry sama early entry itu nggak bisa masuk museum di tanggal 34-nya itu. Nah kalau waktu itu Mas Anggi dapat kokart atau tiketnya itu yang apa? Nah Iki. Iya. Rodo menjengkelkan. Jadi pegawai Lokananta itu yang lama ya? Yang lama itu dikasih undangan print. Ya. Di mana pas hari H undangan itu ditukar normal entry. Oh, berarti nggak bisa masuk ke museum tadi ya? Ke museum padahal ada sekitar 8 ke 10 orang pensiunan yang diundang. Oh iya. Aku cuma pengen apa sih susahin ngekei VVIP atau VIP gue masuk ke museum untuk menunjukkan para pensiunan itu untuk para pensiun ya. Kantornya yang baru tuh udah jadi kayak gini. Iya. Wah. Kayak gini. Iya. Itu enggak yang mencak-mencak malah Mas Felix Das. Jadi tweetnya yang pernah diikuti Mas Rio di postingannya kemarin. Oh iya. Yang nanyain duplikasi Lokananta kemarin. Nah itu jadi kurator pameran Lokananta Remastered yang di area galeri. Yang digelar waktu tanggal 34 itu juga atau yang? Sampai 4 November. Jadi ada 3 ruangan di area gedung utama itu yang digunakan untuk pameran temporer selama 6 bulan. Oh, jadi 6 bulan ke depan itu temanya ganti lagi gitu. Oh iya. Itu kalian tidak bisa masuk selama 6 bulan itu atau cuma tanggal 34 itu?
Enggak, aku maksudnya kan yang remastered ini Ah. sampai 4 November. Oh. Cuma kuratori mencak-mencak. Oh iya. Mencak-mencak ini tuh teman-teman Lokananta itu masuk jadi seniman saya. Ya. Jadi saya harus bertanggung jawab ke mereka. Ya, ya. Setelah menggok-menggok akhirnya dikasihkan VIP. Bisa masuk. Oh, jadi nunggu bengok dulu ya, Mas. Bengok dulu. Iya, ingat emang harus bersuara biar Iya. didengar. Baung dulu dong, friend. Au. Anjay. Aduh. Aku sedih. Terus terang aku sedih. Setelah ini off the record tadi saya udah sempat berbincang sama Mas Anggit Ya. sebelum teman-teman datang. Udah paling enggak saya prolog untuk sisi mana yang harus dikulik, dan ini ternyata baru keluar di podcast ini, dan ini terus terang wah, kaget. Maksudnya kalian tuh datang ke Solo loh gitu loh. Maksudnya Ruang Riang Gembira itu Kulon Nuwun ke Solo. Iya. Dan di Solo itu udah ada tuan rumahnya, walaupun apapun yang terjadi. Maksudnya apapun yang kalian emban atau siapapun kalian unggah-ungguh mungkin yang di. Iya. Mosok yo asu. Oke. Di luar keasuhan mereka ya. Wah, aku emosi tadian. Itu belum selesai loh cerita. Belum gue. selesai. Oke, lanjutin. Nah, aku Samsoyo muntah. Jadi masih di ini ya, obrolan Masih di- tentang event tadi ya, ya, 3 festival tadi ya. Nah, aku kan disuruh standby di dalam museum. Ya. Walaupun- Iki sing jungkat-jungkit dan sopo tiket kuwi maksudnya. Bintang tamu nih. Banyak, Mas. banyak, Mas. Termasuk The Massive, Cangcuter. Termasuk Santuter. 2 hari, Juli, 2 hari, Juni. Juni. Nah itu walaupun aku dapat all access area ya, itu sing kartu sakti nih lah. Iya, ya. Oh, iya, Ning iya. Tindi. Aku lebih standby neng museum aja. Jadi misalkan ada tamu tak antar keliling gitu Iya. kan. Tapi ketika aku keluar nonton konser ada booth merchandise. Dan tapi booth merchandise itu tentang Lokananta atau Ya lo kan anta, Mas. Cuma yang produksi bukan aku. loh? Iya iki. Aku udah bingung nih. Anu, sik. Vodkane gorene sik. Kok bisa ya, Mas? Maksudnya ada atau mungkin tapi Mas Anggi itu udah dikasih tahu bahwasanya ada mau yang bikin atau buka booth merchandise tentang Lokananta itu atau Nggak udah tahu. ada belum ada pemberitahuan? Nggak ada pemberitahuan, Mas. Aku malah mikirnya kok jadi Lokananta Surakarta. Oh, namanya jadi Lokananta Surakarta. Nah, itu kan aku beberapa kali bikin merchandise kan memang pakai Lokananta Records kan. Iya, iya. Nah, itu udah rebranding jadi Lokananta Surakarta itu. Tapi logo-logonya juga masih Logonya sama. Dan Oke. itu aku masuk di Lokananta 2017, aku dapat logo ini JPEG, Mas. Tapet dewe. Dipek dewe ya, Mas. Tapet dewe sak huruf-huruf Latini itu loh. Lah ya. Jadi foto gedung, tapet. Wah. Rodok kesel ya main ngepet ya. Lumayan. Aku aja desain ngepet ya kesel kok. Dan komputer kantor kan Pentium 4, Mas. Waduh, saya meneh. Aduh, Sorry. perjuangan ini ngeri tenan. 2017 ya itu ya. Sampai ngepet. 2017. Mungkin 2023 mungkin wis nganggo AI ya saiki. Klik ngono lho kan antara kok to convert to vector ngono. Wis nganggo AI. Tapi jangan sayangi uripe anune ning 2017. Oke. Lanjut, Mas. Nah itu. Setelah itu ada lanjut tentang ada booth merchandise Lokananta Surakarta tadi. Hmm. Terus sempet nanya atau gimana gitu, Mas? Ya, tapi ya wis bacot loro hati. Wah, iki yo nek sangkutannya hati lho, Mas. Sautan atis dadi pahitan. Lah aku kan sing apa? Sing ya rada anu itu ya bukannya berniat sombong ya, itu di blueprint itu kan sing di sana aku, Mas, dan itu sudah tak produksi merchandise itu udah tak produksi sejak 2017 Iya. gitu loh. Contohnya ini weh. Aku pernah bikin beberapa katalog, salah satunya itu aku mengangkat legendanya Lokananta. Jadi aku bikin itu parodi nih yang vokalis Britpop itu loh, Mas. Aku kan ngertinya kan kayak apa si Sopo dan Iya. Sopo dan Sopo dan Sopo dan Sopo itu loh. iya. Yang kayak Blur mungkin ya. Ya,
Nah itu aku bikin Gesang, Waljina, Bubicen, dan Lokananta. Oke. Font biasa. Oh, ya yang model kayak gitu ya, font itu ya. Itu dia cuma diganti yuk titik nol musik Nusantara. Dan payu merchandise gitu loh. Jadi mungkin itu mengenai sistem ATM, Mas. Apa? Amati, tiru, modifikasi. Kayak gitu sih. Ilmu pemasaran. Itu juga harapan di Lokananta Drinking Team, Mas. Oh iya. Oke. Asu. Tenan iki asu. Yakin aku. Ya aku menyayangkannya itu sih. Iya, Jadi rebranding tapi enggak ngomong-ngomong. Jadi pegawai-pegawai lama itu seakan-akan tidak diikutkan, orang tidak ngobrol bareng gitu. Iya. Oke. Di proyek yang baru ini. Mas, gini ya. Saya agak bingung. Sebenarnya Lokananta itu secara kepemilikan itu punya siapa sih, Mas? Ya, BUMN, Mas. BUMN, Punyanya PNRI itu. Cuma PNRI dalam kurun waktu ini kan jadi pihak yang nggak bisa ngapa-ngapain loh. Ya. Pihak yang kalah, pihak yang sakit gitu loh. Karena emang sakit ya. Ya, itu. Tapi ya itu tadi. Sayangnya Lokananta kok kena imbasnya. Oh iya. Lokananta itu sehat-sehat saja kok. Kas masih 1, sekian M dan itu masih bisa gaji karyawan, bayar listrik. Oke. Saiki kasih neng di isi dipegang teman-teman yang lama atau piye? Ketika cabang Surakarta sudah dibekukan, kas sudah dipegang pusat. Pusat itu Kementerian PNRI. PNRI ini. Oh, sudah dipegang oleh PNRI. Jadi sekarang penggajian dari PNRI. Ya, insya Allah. Joko insya Allah. Soalnya biasanya kalau Lokananta sendiri itu tanggal-tanggal segini, apalagi weekend itu udah gajian. Oh, maksudnya akhir bulan lah ya, Mas. Akhir bulan. Tanggal 25, 27 gitu ya. Ya. Ini sekarang ikut Keputusan gitu ya. pusat. Aku ya artisnya pusat wih. Berarti manut pusat itu loh, Mas. Dekengannya pusat. Mending dekangannya BRI. Wah, aku dekengannya Gusti Allah. Nah, iya pasti. Tapi Mas, setelah tadi mungkin kejanggalannya di booth merchandise, Yes. apakah ada kejanggalan lagi selain itu waktu apa namanya tadi? Lokananta festival itu. Saya kira itu tok sih, Mas. Cuma ya itu ketika koran Kompas keluar itu aku lali tanggalnya itu sih. Siapa sih yang nulis? Hilman Taufani. Bukan. Itu ketika CEO nih Lokananta Mas Windy diwawancara, itu duplikasi kaset akan diakuisisi juga di bulan Agustus. Jadi core bisnisnya Lokananta yang tersisa akan diakuisisi sekalian. Jadi kan core bisnisnya kayak dulu kan mungkin sewa studio, menyewakan lahan, duplikasi kaset CD, kunjungan museum, merchandise kan udah diakuisisi gitu. Itu harapan terakhir yaitu duplikasi kaset akan diakuisisi. Akhirnya terus kejadian ke teman-teman itu ya. Oke. Mas, mengulik ini ya. Oke banget sih tak tengok jadi aku lali kabeh. Saking emosi nih. Aja emosi, Mas. Tadi begini. Sebenarnya dari ini gini. Secara de facto Lokananta Record itu dibekukan secara de facto. Tidak bisa menerima order apapun ya. Ordernya kan percetakan sama duplikasi ya. Secara de jure sudah keluar suratnya. Lebih ke kayak dirapat gitu loh Mas. Jadi ada 2 orang dari pusat itu ngajak rapat ke Ademayem keluar Lokananta kan. Di saat Mas Gibran ke Lokananta untuk serah terima gitu. Jadi bisa dikatakan serah terima dari PP Urban pembangun developernya Lokananta ke
PNRI menyerahkan ke PT Ruang Riang. Apa ini kan berarti sudah jadi kegelisahan teman-teman lama di Lokananta. Apa yang teman-teman lakukan dengan kegelisahan ini? Apa ya wis meneng wae, apa aku wis nunggu gitu. Nah, itu kan saya dan teman-teman itu kan ngerasa kok menggantung gini gitu loh. Iya. Jadi nasibnya gimana gitu loh pegawai lama. Nah, cuma 10 kok pegawai Lokananta itu dengan jadi pegawai lama Lokananta ke-10-nya bersepakat untuk bikin surat ke Mas Gibran minta audiensi. Tapi sebelum Mas Gibran memberi jawaban, surat itu sudah bocor ke PPA. Taunya bocor, Mas. Ya, udah ada di grup direksi PNRI itu udah rame. Ada surat itu. Yang suratnya tidak melewati kepala cabang. Berarti Mas, ini saya tanya lagi. Waktu diajak ke Adam Ayam tadi, yang diajak itu teman-teman dari Lokananta Lama ya? Lama. Berarti kesannya kayak dilimbe gitu ya Mas? Berarti dilimbe. Dilimbe biar nggak ketemu Mas Gibran. Karena minta audiensi belum dijawab. Oh, iya. Ini mungkin nanti bisa disesuaikan ke Mas Gibran Raka Buming. Ya. Podcast ini. Berani? Ya. Ya. Kalau misalnya terlalu beresiko akan saya urungkan niat saya. Neng burimu nih foto rekod. Rekod yang tidak seberapa ini. Padahal aku dan teman-teman udah mikir nothing to prove, nothing to lose. Tapi iya. Enggak. Ini kan ini titik krusial sebenarnya, titik krusial. Yang pertama, sudah ada obrolan belum terkait Ruang Riang Gembira Lokananta bersama Lokananta Lama terkait nasib pekerja? Mungkin udah ada, cuma kan kalau untuk kumpul semua kayaknya belum Mas. Cuma ada beberapa kayak pegawai lama itu dijak ngobrol, itu sudah. Termasuk jenengan? Aku kan pakai kontrak, beda Mas. Kontrak. Iya. Pegawai lama? Ya mungkin ada pegawai lama yang udah sepuh, itu memang sudah dipensiunkan, memutuskan untuk pensiun dini. Memutuskan. Gitu. Tapi ada 2 temenku yang satu dari outsourcing satpam, satu pegawai kontrak yang sudah memutuskan untuk resign karena sudah terlalu lama menggantung nasibnya. Terlalu lama menggantung itu seperti apa sih? Maksudnya ininya seperti apa? Definisinya menggantung itu seperti apa? Orang nek gawean, tengah-tengok gitu. Tengah-tengok Mas. Jadi selama berapa bulan tuh Mas? Terus terjadi? Ya gini Mas, aku kan sebelum revitalisasi itu aku kan produksi merchandise, terus tour guide juga. Beberapa teman-teman yang tour di end dulu mbok anter, Mas Rio anter juga tak anterin gitu loh. Itu di manajemen baru udah ngambil tour guide baru Mas. Dan ada di satu momen di mana Lokananta sudah tidak bisa memproduksi merchandise lagi. Jadi hanya menghabiskan sisa stok merchandise yang kemarin. Wah, aku speechless sih. Speechless. Aku ya nganti bingung apa neh ya. Aku cuma bisa nerima order duplikasi. Waktu itu ya sebelum dibukukan ini ya. Akhirnya dibukukan wis ora ngopo-ngopo. Jadi aku ke kantor ya cuma absen, nongkrong, gibah, absen, boleh. Gibah barang ya? Gibah barang. Bisa sempat ya. Bisa sempat. Larangan sih dikerjakan Mas. Soalnya gini, kan kalau pegawai tetap baru memperjuangkan pesangon nih Mas. Oh iya. Kalau kontrak kan pesangonnya kan rasa piro gitu loh. Itu beda. Kontrak itu per tahun ya Mas? Per tahun. Aku sudah 6 tahun di Lokananta. 6 tahun sebagai kontrak. Dan selama 6 tahun itu saya lihat Mas Anggit sering ikut kayak record store day dan beberapa lapak mungkin acara musik-musik. Itu memang dari dana Mas Anggit sendiri atau dari Lokananta Mas? Beberapa ada yang dari kantor, tapi sosok aku juga mangkat sendiri Mas. Jadi kayak aku ikut
event ngelapak di Iya. di Tirtonadi, terus aku beberapa kali ikut record store di Solo, record store di Jogja ya terutama ya itu ada beberapa juga yang pakai uang sendiri karena dari kantor memang nggak turun. Iki pang Mas. Iki pang. Gini loh, aku rada anyel yen Lokananta itu disebut mati suri gitu. Oh iya, Oh maka- iya. Kita ini bergerak, cuma Iya. memang nggak kelihatan masif. Iya. Iki Mas pang not Iya. cetak. Iki jenenge pergerakan. Iki pang banget iki. Iya. Iki pang banget. Jadi memang benar anggapan bahwa Lokananta Records itu mati suri itu terpatahkan malam ini ya. Ya. Maksudnya banyak dari kawan-kawan kita sendiri pun Iya. bahwa ngomong ke Lokananta Records itu mati suri. Padahal ya kalau kita kan tahu ya maksudnya kita berjejaring antar rekor gitu. Kebetulan aku lagi ketemu Mas Anggit iki setelah solder erane solder itu Iya. lah ketemu lagi di 2020-an. Pas waktu itu record story di pinggir rel. Itu aku lagi ketemu nih karo beliau. Nah, Inilah Seriwet Hari ya. Nah, inilah Seriwet Hari. Yeah. Termasuk kalau mati suri, inilah Seriwet Hari tidak akan bisa keluar pada waktu itu. Karena inilah Seriwet Hari juga digandakan di Lokananta. Dan itu kita bayar cash. Dia nih pang-pangan bayar cash. Oh ya. tapi memang Lokananta Records bergerak akhirnya kayak DIY Record ya. Iya. Kayak Bridge Yourself Record gitu ya. Kayak Konrojo Record juga. Tapi Rumah Saku itu keren, maksudnya dalam pikiranku ini sangat keren, maksudnya Lokananta Record mau turun ke bawah, merangkul kembali jejaring-jejaring muda gitu. Karena sorry Mas, ide siapa sih sebenarnya kalian Lokananta akhirnya masuk ke jejaring-jejaring muda? Itu ada salah satu kepala cabang Lokananta itu namanya Pak Miftah, Mas. Pak Miftah itu yang nerima aku dulu masuk di Lokananta. Dan beliau itu lulusan IKJ. Masih aktif sampai sekarang. Masih aktif sampai sekarang. Sekarang di Kementerian Pendidikan kalau enggak salah. Oh enggak, tapi masih enggak di Lokananta. Sudah enggak di Lokananta. Oh. Itu kepala cabangnya Lokananta sih paling jos menurutku. Jadi desain aku bisa ngobrol banyak, tahu Lokananta mau dikemanain, kayak gitu ya. Basicnya wong IKJ ya. Iya. Jadi mudeng gitu loh. Nah itu ketika aku ngide ya, ini cuma ngide sih. Pak ikut record di Jogja, yaudah nanti saya ACC. Itu awalnya itu. Dan aku kan memang ikut record store itu juga kalaupun ada beberapa band atau anggota band yang datang ke event itu akan bisa nyodor ini loh, Lokananta masih bisa duplikasi kan? Iya. Bisa duplikasi CD kayak gitu. Iya. Dan ya karena basicnya aku juga ngoleksi kaset CD vinyl juga ya, jadi fine aja aku ikut acara seperti itu gitu loh. Di sisi lain mungkin ya nguri-nguri budaya juga ya Mas, bisa dikatakan Lokananta juga jadi mungkin cagar budaya Solo ya. Heritage ya. Makanya kan mungkin Mas Anggit dengan semangat ya nggak mau kalau dibilang mati gitu loh. Iya. Tapi sayangnya kolam tengahnya hilang. White Juice and the Couples Company merayakan 10 tahun menyanyikan lagu-lagu daerah, nggak bisa recreate foto di kolam tengah lagi. Sangat disayangkan ya. Itu berarti kolam tengah itu dihilangkan waktu direvitalisasi baru saja ini. Nanti kita bikin kolam sendiri. Bila ingin nanti kita bikin kolam. Enggak lah, kita kasih di Tirtomoyo lho, kolamnya gede. Oke. Aku pancen speechless mendengar penjelasan yang pertama ruang riang gembira itu tidak beretika gitu. Yang kedua nasib para pekerja sampai sekarang masih menggantung ya. Aku speechless. Yang ketelu mereka dengan dengan congkaknya ya ngelimpek ke konco-konco sing Mas Gibran. Mudah-mudahan nanti ini akan saya tag ke Mas Gibran,
Karena ini apa ya isu krusial nih gon ranahnya skena-skena ya mungkin ya. Ya. Ya gini sih Mas, ya mungkin ada beberapa yang akan dipekerjakan di manajemen baru, cuma yang aku ya dulu teman-teman Lokananta berdoa nih ya itu, jadi Lokananta direvitalisasi, didanai, dimodali jadi lebih bagus lagi, dan nggak mencerai beraikan teman-teman, pinginnya cuma itu sebenarnya Mas. Jadi tetap pengen bareng dengan Ya. teman-teman manajemen lama gitulah ya. Oke. Ya sebenarnya ada banyak langkah lebih bijak lah, langkah yang lebih wise untuk Lokananta ini ya, mungkin dengan cara enggak aku kurang ngerti ya, tapi orang ngerti jeruannya seperti apa, tapi alangkah bijaknya kalau semua itu yo iki ning Solo kita ngomong ke masalah unggah-ungguh enek tembungi lah ya. Semuanya bisa dibicarakan. Terus masalah bisnis, untuk masalah bisnis dan sebagainya itu kan sebenarnya juga bukan sebuah harga mati harus seperti ini. Misalnya bisa dibentuk sebuah KSO gitu, kerjasama operasional. Oh iya. Kerjasama operasional antara PT Ruang Riang dengan manajemen lama. Ya, misalnya seperti itu, kerjasama operasional seperti apa? Ya nek delok memang tidak fair buat kalian, tidak fair dengan manajemen lama. Tapi ya aku sudah dipahitan. Jadi apapun yang mereka kerjakan jadi gitu toh akhirnya dengan cerita seperti ini, karena dari sisi fairness-nya aja aku wis ngomong yes, ya dari cerita ini kan kita bisa nilai sendiri toh, maksudnya sisi fairnya di mana dan kinerja mereka seperti apa. Tapi ya balik mana ya, pancen kita kerjanya mesti ono koyong ini ono sih. Tapi bedanya ini karena terekspos aja, terekspos dan kebetulan Mas Anggit ini juga konco-koncone Cacah, dan Cacah banyak sekali yang menanyakan itu jadi isu yang berkembang liar di ranah Cacah Mas, rasanya teman-teman skena. Dadi enek ukara artisnya pusat, dadi ono apa drinking team. Nah, akhirnya jadi berkembang liar. Untung sekarang Mas Anggit bisa dihadirkan, bisa datang, bisa ngobrol, menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Oke, semakin loro hati ra kowe cah. Oke, Mas Anggit, aku kudune kan podcaster iki sebuah sisi yang ini ya, apa netral gitu ya. Netral. Tapi jadi rotok pahitan. Coba kok tak netralke weh, Mas. Iya, aja. Git. Oke, misalnya ini revitalisasi dan pengelolaan ini tetap harus seperti ini. Harapanmu apa? Buat Lokananta Record, Lokananta Blog, Lokananta Record, Lokananta Food Court, Lokananta Barbershop, Lokananta Futsal. Aku memang dari dulu mikir pengen menjadikan Lokananta sebagai salah satu creative space ya, terlebih untuk kawan-kawan Solo ya. Ya, untuk kawan-kawan Solo khususnya, karena memang akhir-akhir ini kan susah tuh Mas nyari tempat event loh, buat event. Iya, ngono kuwi Mas. Enak. Nah, itu Cah Solo. Awalnya itu cuma ya Lokananta udah dibangun menjadi bagus. Ya aku tetap berharap yo bisa merangkul semua teman-teman Solo. Ya. Enggak terkecuali. Ya. Itu sih. Dan nanti kalau memang duplikasi akan berjalan lagi, ya moga-moga Mas ini diremajakan. Amin. Itu sih. Syukur-syukur bisa
duplikasi piringan hitam, Nah, datangkan pressing sendiri gitu. Itu Tangerang udah jalan ini. Sekarang udah jalan. Dulu Lokananta sempat ditawari tapi nggak tahu kenapa dari manajemen lama nolak itu mas. Regane alatnya kelarangan. Nggak disupport kok. Ada salah satu Manajemen PNRI itu dari ada salah satu orang Solo ya, namanya Mas Rio, kalau ada yang pernah ada yang kenal atau anu. Dulu itu Mas Rio menawarkan sebuah Mas Rio itu Bekasi dulu yang bikin Sondokoro. Oh. Oh, oke. Nah itu dulu nawarkan mendatangkan pressing plan ke Lokananta. Terus aku diajak collab merchandise. Aku sama Mas Rio itu mungkin udah ngumpulin sekitar 108 jenis merchandise yang akan diproduksi nantinya. Cuma enggak kejadian. Entah itu dari korek, entah itu dari Walkman Lokananta, boombox Lokananta. Sampai Walkman ya mas ya? Jadi toko turntable atau Walkman itu di sablon Lokananta dewi. Apa ini mas? Makan enggak anu. Itu terus robot-robot. Apa? Dulu kan sempat mungkin di era 90-an kan ada taruh kaset tapi iso dadi robot itu loh mas. Iya. Itu sempat gawe. Sempat tak anu ke Mas Rio, Mas ini mau kaset ini diwarnai kaset Lokananta iki. Masuk Mas itu. Dapat rewinder kaset. Iya. Gitu. Sampai ke situ. Tapi ya itu ya. Tapi mong sapa to Mas? Iya. Terharu aku. Wah. Ini planningnya wis apik kabeh ya? Planningnya wis apik. Cuman akhirnya ya karena ada revitalisasi dan sebagainya. Oke, Mas Anggit, Mas Gusur. dari semua kejadian ini, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab? Atau siapa yang paling bisa disalahkan? Siapa yang dianggap yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Maksudnya sampai dengan sekarang ya? Atau siapalah? Waduh. Kalau itu aku sempat bikin tweet di Twitter ya. Soal dulu itu Master Lokananta itu mau dibeli oleh pihak RRI untuk melengkapi database RRI. Ya. Entah itu database kalau tidak salah digital library itu loh. Ya. Nah itu dari manajemen lama itu menawarkan satu masternya itu dihargai Rp10.000. Wah, satu mas. Satu master. 10.000 mas. Satu lagu atau satu master? Satu lagu lah. Satu lagu master. Satu lagu. Berbentuk wow. 10.000. Wah, Cina aku belum gue. Nah itu aku mikirnya kenapa itu tak lawan, karena umpamane Lokananta punya modal dan punya SDM yang untuk ngurusi digital library, Lokananta itu bisa. Iya. Itu kan aku sempat bikin juga ruang arsip Lokananta kan dulu nggak terurus, nggak proper karena nggak ada dana untuk bikin ruang arsip yang cold storage. Iya. Itu tweetnya itu nyampe ke Sekretariat Kementerian BUMN. Oke. Nah itu. Dan akhirnya Pak Erick Thohir datang ke Lokananta. Dan akhirnya kejadian seperti ini. Aku ndak bisa menggadok-gadok gitu ya. Cuma ya setelah itu ya langsung ada wacana revitalisasi. Oh. Jadi termasuk Mas, termasuk video nih Asumsi juga yang bahas Lokananta. Oh, video. Oh iya. Iya. Itu kan trigger ya. Itu kan cuma trigger. Maksud kita siapa tahu sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini? Jangan-jangan PNRI, jangan-jangan PNRI, atau jangan-jangan
Sopo? Pak Erick Thohir. Atau PPA tadi. Jangan-jangan PPA. Jangan-jangan Lokananta sendiri. Nah, itu. Sebenarnya siapa sih? Atau ini jadi sebuah lingkaran setan yang memang harus mungkin diluruskan. Ketok rantai nih. Nah. Agak susah Mas jawabnya kalau kayak gitu. Soalnya ya itu tadi dari rangkaian kejadian itu ya reti-reti Pak Erick Thohir datang ke Lokananta gitu loh. Oke. Dan aku mikirku dari Pak Erick Thohir itu sih. Oh, dari datangnya Pak Erick Thohir terus Setelah itu kan ada wacana revitalisasi itu. Sebenarnya api ya, ide konsep revitalisasi itu sangat oke ya. Ya, keren lah. Kita sebagai salah satu rekod pergerakan yang ada di kota Solo gitu, ya ikut bangga gitu ya guys ya. Maksudnya wah ini akhirnya, apalagi kemarin sempat rasan-rasan berapa ya, setahun yang lalu, nggak sampai ya, 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu ya, kita sama teman-teman pagar itu sempat ngobrolin pergerakannya Lokananta gitu ya. Terus mau ada kios-kios yang disewakan untuk kawan-kawan di Solo yang mungkin ya tapi kan ternyata larang ya. Ya larang kalau di Solo Mas. Ya larang untuk di Solo. Mungkin di Jakarta murah ya, 3x3. Ya mungkin. Karena kita hidup di Solo. Nah, tapi kok kejadiannya malah seperti ini. Gitu. Mungkin ada sebagian kawan-kawan yang ngomong kok yang ini kok digede-gede gitu. Apa hubungannya Jakarta ini karo Solo dan sebagainya ngono ya. Itu mungkin bisa terjawab di sini. Kawan-kawan, ada beberapa kawan yang bertanyakan, kan ada salah satu Instagram teman kita yang posting itu, terus Borojo Record posting salah satu komen gitu, terus mungkin itu jadi ini ya, itu jadi bola liar. Bola liar. Nah terus mungkin itu pernyataan itu bisa harusnya bisa tertangkap di podcast ini. Tidak ada lagi bola liar yang lain gitu. Tapi ya pasti nanti akan jadi bola liar, tapi ora apa-apa, kita siap lah. Tergantung subjektif masing-masing. Kalau ada yang misalnya ono pertanyaan dan sebagainya, monggo di komen atau ditemui. Nek ora gelem ning komen ya rumah saya terbuka tiap weekend. Kita bisa ngobrol. Sekalian podcast ya mungkin ya. Sekalian nek podcast ya bose memoriku saya piro. Ono sing luwih penting guys. Tersontra ta gitu. Oke. Gas. Nek gue sebagai salah satu penggerak skena dan pemegang. Bukan penggerak Mas. Abot meni lho. Aku penggerak iki. Sapa ya sing penggerak skena kae sapa ya Allah, lali aku. Enek tapi dudu aku Mas. Aku iki mau ngapa? Kae sapa ya? Oh iya kae. Enek kae. Oh kae. Mas kae. Sebagai salah satu cacah ngono wae Mas. Sebagai salah satu cacah skena. Iya. Sing nyekel Borojo Record. Iya. Berhubungan dengan musik dan sebagainya. Sebenarnya harapanmu ya apa? Dengan adanya revitalisasi Lokananta. Kalau harapan saya ya memang bagus Mas revitalisasi. Tapi mbok yo guyupi manajemen lama. Mesti ya ngobrol gitu loh Mas. Sebagai mungkin kita itu di Solo dan kental dengan kayak mungkin unggah-ungguh, kesopanan dan sebagainya. Coba ngobrol lah seperti apa, cari jalan tengahnya seperti apa gitu loh. Jangan sampai yang kayak perjuangannya Mas Anggit sampai dengan cara pang tadi, yang sampai ngelapak di mana-mana terus kayak diajukan. Sampai saya baru dengar tadi ada booth merchandise yang
bikin Lokananta Surakarta sendiri, sedangkan Mas Anggit nggak boleh ngelapak gitu loh. Saya menyanyikan seperti itu sih. Aku cuma mesake vendorku, Mas. Ya itu kan, Hilang kan. ya itu kan jadi ini juga Mas, impactnya kan kecah-cah juga, cah-cah juga. Iya. Yo mungkin aku baru 6 tahun nih Mas ya, cuma ya itulah paling enggak sing pendahuluku lah Ya, gitu loh. Sing bener-bener juang Lokananta dari era Departemen Penerangan dibubarke ngasih gabung dari PNRI sing aku tanya ya ada satu ibu-ibu namanya Bu Titi. Bu Itu Titi. seniorku ya. sudah 29 tahun di Lokananta. Itu Ya. ngalami loh Mas. Jadi kerja enggak ditarget cuma ngeresi piringan hitam dan itu cuma dibayar nasi bungkus. Oh iya. Ya, Tahun berapa itu? Itu di awal di era transisi Departemen Penerangan ke Ke PNS. Tatanan Negara. Oh, Oh, 99 ya. Sekitar Itu segitu. udah berapa lama kerja di 29 tahun kerja Wah, di Lokananta. saumur kuwi dia nih. berarti kacek. Aku nek ke 29 aku 24. Lah iya kan aja kita kerja 5 tahun tok kan. Nah, iya, iki balen umur neh lho kowe kok kacek gone. Tapi ya saumur kuwi. Mbak. Waduh. Makanya itu ya, saya yang harapkan nih jangan sampai kayak perjuangan nih teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu Lokananta yang lama itu kayak sia-sia gitu loh Mas. Iya. Ya harapannya lebih bisa nge-hire teman-teman cacah semua, nggak cuma cacah ide tok. Iya apik kuwi. Oke. Highlight iki. Highlight. Oke. Iki bener banget. Kenyataannya Bagas iki bener. Iki sejalan karo harapanku pada waktu aku krungu revitalisasi Lokananta ya. Harapanku Lokananta ini terlepas siapapun pengelolanya, yang pertama adalah kalian tuh ada di Solo. Ya, Kalian ada di Solo. Terus di Solo itu banyak sekali pergerakan-pergerakan yang mungkin kalian tidak notice karena pergerakan kami itu apa ya? Gorong-gorong gitu ya, istilahnya gorong-gorong. Tidak tampak di permukaan, Ya. tapi ini sangat masif. Ya. Gitu. Ini sangat masif. Nah, itu bisa terwadai di situ, bisa terwadai di Lokananta Blok gitu Ya. ya. Terus kalau harapanku pribadi, secara emosional, harapan saya apa yang sudah dilakukan di Lokananta yang lama, ya, kayak yang Mang Anggit lakukan, ya. itu bisa diteruskan. Nah, ya. Bisa diteruskan. Maksudnya dengan sumbangsi teman-teman yang lama seperti Mas Anggit, Ya. seperti ya kalau tadi ceritanya secara emosional Bu Titi Bu ternyata Titi, ya. sudah pernah dibayar sama nasi bungkus. Nasi bungkus. Ini terlepas dari Bu Titi mau mau pensiun atau tidak ya, tapi ini sebuah attitude aja, maksudnya mbok yo, Ya. gitu. Mbok yo kan nek wong Jawa ngono ya. Ya. Kalau orang Jawa kan mbok yo, mbok iya gitu. Teman-teman yang lama itu diajak untuk bertukar pikiran, Ya. bertukar ide, karena ya apapun mereka lebih lama dari kalian gitu. Ya. Sebanyak apapun kalian di luar sana gitu, sebanyak apapun pengalaman kalian di M Block, di JNM ya. Nah. JNM Dan lain-lain lah ya. dan lain-lain, tapi kawan-kawan ini udah lebih lama di Lokananta dan lebih tahu kebutuhan teman-teman di Solo Ya. ketimbang kalian. Jangan sampai Lokananta itu berdiri megah di Solo dengan hingar-bingarnya, tapi di bawahnya patang dedet kaya politik mercusuar itu loh. Yang dhuwur wah padang jinglang, wah Lokananta Blok sudah berdiri dan sebagainya, wah dengan segala kemewahannya, tapi neng Solo dhewe ki tidak terperhatikan. Ya. Bahkan sampai di ranah apanya, karyawan lamanya juga Ya. tidak Sampai tidak terlihat ya tidak mungkin. terlihat atau tidak diperhatikan. Nah itu kan ya balik lagi bangsat gitu. Jangan sampai lah, kalau Lokananta harapan saya ya jangan sampai seperti itu. Ayolah kalau mau
mau berdiri di Solo, mau menancapkan bendera di Solo, ayo rangkul kita, Ya. rangkul teman-teman Yang ada di Solo. yang ada di Solo. Bukan ini loh, bukan cuman Bonrojo Record ya. Iya. Bonrojo Record itu ya wis gede Bonrojo Record. Alat podcastnya anyar. Lin. Jadi ini semennya sekilan. Liane sakmene, Bonrojo Record sakmene. Sakmene. Nah, harapan saya seperti itu. Jadi harapan saya kalau dari Lokananta Record ya mbok iyo, nah itu mbok iyo gitu. Termasuk dengan Mas Anggit ini. Mbok iyo, Mas Anggit ini dijawil. Ya. Karena Mas Anggit ini udah kental banget karo Cacah. Jadi ya di luar ekspektasinya khalayak umum, tapi untuk ya ora apa-apa toh, subjektif ya ora apa-apa ya. Subjektif juga enggak apa-apa. Subjektif saya ya kalau misalnya Mas Anggit nanti amit-amit tidak diperpanjang kontraknya, Sangat disayangkan. ya jangan sampai lah. Ya. Harapan saya sih Mas Anggit tetap ada di Lokananta Records, menaungi Cacah, menaungi apa yang ngewangi Cacah, yang gitu ya. Abot menaungi Ngewangi Cacah, terus Lokananta semakin bagus dengan apa? Mudah-mudahan Ruang Riang Gembira juga mendengarkan ini, semakin bagus manajemennya, semakin profesional, semakin terakses gitu ya. Ya. Semakin lebih mudah terakses, semakin dekat dengan penggerak-penggerak musik di Kota Solo. Orang wong-wong etok gitu ya. Sorry wae wong-wong etok ya cah-cah kae. Tak terima. Marah. Tangan tapi. Penak-penakan gak badminton nih lho, Mas. Lop-lopan lho. Ora anu penak-penakan kok. Lop-lopan ra penak lho. Ku nek ra penake semet-semetan, nek lop-lopan dhuwure lho tuh. Yo. Terus ngene. Lop-lopan. Anjing, tetap lucu. Nah, ada yang mau disampaikan lagi Mas Anggit? Atau mungkin harapannya Mas Anggit sendiri? Nah, tadi kita udah ya. Kalau ini apa ya? Terkait manajemen baru, harapannya Mas Anggit seperti apa? Lebih anu sih, aku lebih mikir mungkin di arsip-arsipnya, Mas. Yang gimana, Mas? Jadi Lokananta itu menyimpan arsip sekitar 5.670 sekian. Ya. Itu master real tape. Real tape entah itu real tape setengah inci sampai 2,5 inci. Yang dimana ketika revitalisasi itu satu lemari dirayapi. Aduh. Itu dan piringan hitam ya mungkin dulu tempat penyimpanannya kurang proper, ya dipikirlah master itu dan arsip-arsipnya Lokananta. Soalnya Lokananta itu nggak cuma bangunan, Lokananta punya nyawa, yaitu nyawanya. Iya. Intelektual propertinya itu. Iya. Sorry, dari 5.670 ya, 5.670 sekian itu yang sudah terdigitalisasi secara data berapa, Mas? 90%. Oke. 90% didigitalkan oleh Pak Bembi. Bembi siapa? Pak Bembi Ananto. Oh, ya. Sing biasanya ini nomponi master juga, garap-garap master yang mau didigitalkan ke kaset pita. Yang mau dipindahkan ke kaset pita. Ya, beliau itu mendigitalkan master itu dari 2007 sampai 2009 dengan peralatan sederhana, yang dimana kalau dulu doanya ketika revitalisasi ini kejadian itu Pak Bembi itu pengen mendigitalkan ulang master itu dengan peralatan yang lebih proper. Oh iya. Tapi udah nggak bisa loh. Kan masternya udah dirayapi. Dan itu satu lemari master yang dirayapi itu master lagu-lagu unggulan yang dimiliki Lokananta. Kaya apa? Souvenir Asian Game 1962. Anjir. Itu dirayapi. Terus ada beberapa
masteri Kinarto Sabdo. Terus beberapa kayak lagu-lagu hiburan ya mungkin jenengan ngertinya kan tadi cuma rekaman gending, rekaman kicau burung, keroncong. Lokananta dulu sempat ngerekam kayak rockabilly, surf. Tapi maksudnya lagu hiburan. Anjir. Nah itu master-master yang Tidak terselamatkan. Waduh. Jadi Berarti dirayapi. ada 10% yang tidak terselamatkan dari 5.600 Enggak, kilo itu. cuma kalau persentase sekitar 5 ke 7%, cuma sing jos-jos. Entok di tuku. Lah di gua IKP kayaknya. Atau anu ya. Rayap itu kan kalau jenengan tahu real tape terus ada casingnya plastik itu, terus ada kardus itu kan, kardusnya entek kartu tape itu sing iki master iki lagu apa wae, iya. itu menitnya berapa, direkam di studio mana itu juga entek. Dan Rayap itu meninggalkan tanah di Pitane. Dan ketika Pitane di olor pedot karena rapuh. Jadi sudah tidak bisa diselamatkan. Walaupun sudah ada file digitalnya. Itu file digital 2007. Sing pengennya Pak Bambi didigitalkan ulang. Oke. Sorry, ini jadi agak teknis ya. 5.670 sekian yang belum terdigitalisasi tinggal 567. Ya itu mungkin kalau yang belum didigitalkan kayak rekaman-rekaman ke terakhir ya Mas ya. Jadi yang masih pakai real tape tapi itu udah kayak jadi kopian dari master kecil, master sing setengah inci digabung, dikompilasi jadi master gede gitu loh. Itu yang enggak didigitalkan karena sudah digitalkan yang kecil, versi kecilnya gitu. Dan rekaman-rekaman yang mungkin kayak rekaman-rekaman kerjasama dulu kayak apa? Kayak Yuni Sarai pernah rekaman loh di studio Lokananta tahun 94, tapi nyanyi lagu keroncong. Itu ya kayak di master di 90-an akhir lah itu udah. Enggak Tapi masih tersimpan sekarang dibikinkan ruangan sendiri, ruangan master dan ruang piringan hitam. Sudah lebih memadai dari dulu. Oh ya, alhamdulillah. Itu yang harapannya berarti memang secara ruang penyimpanan sekarang sudah lebih proper ya Mas. Lebih proper, cuma ya itu Mas perlu dibikinkan rak baru yang lebih oke dan tetap didata ulang nantinya. Oke. Tapi sudah terselamatkan di digital. Sudah terselamatkan di digital, bukti fisiknya sudah ditata di ruangan galeri ini. Salah satu ruang di galeri Lokananta. Alhamdulillah. Pindahannya pakai gerobak. Oh iya, jadi kemarin sempat aku lihat story Mas Anggi itu mungkin waktu sesudah direhabilitasi ya Mas ya. Ya, Mas Anggi sering bikin story itu kayak mindah-mindah. Ya mindah-mindah itu, kotak-kotak itu. Kotak-kotak itu Mas. Kotak-kotak itu master ya, dipindah pakai mindah-mindah master itu. Harusnya kan diperlakukan lebih baik lagi, cuma ya karena SDM kurang, bisanya seperti itu ya begitulah. Iya. Dan itu mindah, itu baru master sekitar 5.670 sekian itu dan piringan hitam yang berjumlah ya kurang lebih 50 ribuan keping. Tapi masih dalam kondisi baik. Cuma penyimpanannya kurang bagus. Belum pernah tersentuh jarum turntable. Iya. Kok berarti pengen majang. Jadi speechless. Tapi ya apapun mudah-mudahan akan semakin lebih baik lah. Ya. Yang penting sudah ada yang terselamatkan, terdigitalkan gitu ya maksudnya. Aku speechless. Ono sing mbok sampaikan enggak? Ada. Apa? Bekas lapangan futsal. Oke. Itu sudah dibongkar dan rencana mungkin nanti akan dibangun live house, ruangan konser indoor. Ya. Dengan kapasitas mungkin 500 lebih. Wow. Oke. Nah itu semoga teman-teman Solo tanpa terkecuali itu bisa memakai itu. Oh ya. Amin. Amin. Dengan harga yang terjangkau untuk orang-orang Solo, untuk teman-teman Solo. Amin. Iya. Gitu sih Mas.
lapangan futsal rekod sudah buruk, sekarang diganti sebagai live house. Live house. Rencana. Jadi Tapi itu belum tersentuh. hangare udah dirobohkan, sudah didol kilon. Oh, untuk piro? Itu hanya orang pusat yang tahu, Mas. Mau pusat meneh. Ya, viral lagi cah pusat kok. Pusat PNRI maksudnya. Karena sudah diambil alih ke PNRI semua. Iya, ya. Ya karena mungkin gini Mas, tentang range harga dan sebagainya itu atas dasar mungkin sebagai segi bisnis tadi ya. Iya. Sebenarnya kembali lagi kalau di Solo itu semuanya bisa dikatakan terjangkau gitu loh. Ya mudah-mudahan semangatnya masih sama. Iya, Mudah-mudahan semangatnya masih sama, bahwa ini ruang publik gitu ya. iya, Menjadi ruang publik, ruang bersama yang nantinya bisa mewadai publik, publik, benar-benar bukan publik. publik. Oh, ya ya ya. Ya harapannya seperti itu ya. Bisnis boleh. Ya, Kalau menurut saya ya bisnis wajib. ya, Tapi kepentingan publik harus dipikirkan. ya ya. Lokananta Record tetap berdiri di tanah Mangkunegaran, ya Tom. Hibahnya Mangkunegoro, Ya, notabene tetap di Surakarta. Kalau mau berbisnis, kalian tetap berbisnis di Surakarta. Surakarta masih punya cah-cah, ya, jangan dilupakan itu. Kalau mau berbisnis secara besar, sebaiknya Anda angkat kaki dari kota Surakarta. karena ada lagu dari Frontline Soldier Mas. Waduh, Tanah pemberian. Tanah pemberian. Oh berani ya. Cari si Cokoy. Joko kuwi tanah pemberian. Tanah pemberian. Ternyata itu ada Lokananta. Tanah pemberian Mangkunegoro itu Lokananta. Kecekel lagi, Jok. Pinter sekali. Ada yang mau disampaikan lagi, Mas? kayaknya sudah. Itu dulu update-nya. Oh iya, itu mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang berkembang liar. Iya ya. Aku nunggu surat pemberhentian tok, Mas. Ini, Mas. Mas. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Aku lho ora tok suwe. Iya. Josek no Mas. Mudah-mudahan itu tidak Jangan terjadi. sampai. Iya. Eh, Iya, udah di-spill tadi. ya udahlah, maksudnya harapannya yang terbaik aja buat Ya. Lokananta Record, buat Mas Anggit, Dan manajemen yang lama. manajemen yang lama, manajemen yang baru. Harapannya kalian bisa ngobrol, mbok Saling yo, bersinergi. saling bersinergi, lanjutkan yang sudah bagus, Iya, buang yang jelek. iya. Di satu sisi kita bisa tangkap dari podcast ini bahwa isu yang berkembang di perskenaan itu yang notabene ini selama ini isu negatif, Iya. ternyata ada sisi positif Iya, juga, iya. kayak penyelamatan Arsip. pengarsipan yang lebih bagus. Iya. Ya pasti akan ada harapan-harapan baru Iya, iya. mengenai Lokananta. Lokananta. Core bisnisnya ditambah gitu, harus mengembalikan pinjaman selama 10 tahun. Iya. Kita mulai dibahas tapi tak bahas. Aku akan delok kok. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Mas Anggit, aku reson jawab misalnya. Nanti kita bikinkan sesi podcast kedua tentang Lokananta ya. Boleh? Nanti mungkin bisa disambungkan sama, mudah-mudahan misalnya Ruang Riang berkenan hadir. Sebenarnya kita dulu
pernah sempat ini ya Mas ya, sempat berencana Mas kita ke Jakarta yuk. Kita Iya. nemuin, Iya. Mas Wendy. gitu ya. Tapi tiba-tiba ada kayak gini Iya. terus ya wes. Akhirnya nanti mudah-mudahan suatu saat kalau misalnya Mas Wendy-nya tidak terlalu sibuk bisa diundang di podcast reggae ini. Nah, itu nanti atau gimana lah nanti. Iya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar saya nggak bisa jawab, Mas Agit akan kita hadirkan kembali Ya. Mas. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ya mungkin podcast pada episode 2 kali ini, sesi jagongan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada mungkin pertanyaan bisa di komen ya Mas, komen dulu nanti kita bisa rangkum. Kita bisa bikin mungkin episode tentang pertanyaan tentang Lokananta lagi selanjutnya. atau kalau bisa kita jawab bisa kita lewatkan opini aja Oh gitu ya, bisa juga lewat opini. dengan segala kontroversinya Mas. Atau mungkin bisa tanya DM langsung Mas. Bisa. Oh ya bisa langsung iya. DM Twitter atau Instagram Mas Anggit, yang Mas Anggit itu aktif semua ya. Yang aktif semua Aktif dan semua. enggak tak kunci. Ya enggak dikunci. Nah aku tak kunci yuk. Lah kuwi pintu apa Instagram? Kowe fanmu kae. Orang masa aku kuwi Mas. Apa IG-mu yo dicekel Dinda? Ora. Ora. Ya mungkin cukup seperti ini dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Doakan kami agar tetap terus mengudara. Mengudara. Iki anyari. Oh, CHUNK. V, no V. CHVNK. Dibaca cung. Kira kita gaul dari ya. Ya terima kasih untuk Pak Kari Jaumanan yang sudah handle podcast yang seterusnya mungkin itu handle dia. Ya, kan pasti akan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support, like, komen, share, dan subscribe. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, bisa lah. Rambayar ya bro. Mau subscribe, Komen opo. komen. Bakas ganteng ngono ya oleh. Oke, sing Alah, terus Astaga. ngono. Anjay. Oke. Oke. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokananta itu mandi.